طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة مصرا فإن لكم فإذا هم وضربت عليهم الذلة Baik, silakan Pak Kris dibaca Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta wassabihati sabaha fassabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nahirah qalu tilka izang karratun khasirah fa innama hiya yajratun wahidah fa izahum bisahirah. Baik, Pak Kris. Jazakallah khairan. Saya langsung tanya aja untuk hukum-hukumnya. Yang pertama, wan nazi'at apa itu Pak Kris? Hukum nun gunah. Baik, gunah juga nggak apa-apa. Ya, termasuk juga gunah. Tapi di situ ada lam alifnya ya. Jadi lam alif apa namanya? Secara spesifiknya di situ lam alif Syamsi. syamsi ya. Ya. Berikutnya wan nazi'a ain apa Pak Kris? Wan nazi'ati apa itu hukumnya? Mad tabi'i. Mad tabi'i. Baik. Gharqa mad iwad. Mad'iwad. Baik. Kemudian
Kalau diwasalkan atau disambungkan ayat pertama dengan kedua. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا غَرْقًا apa itu? Hukum nun sukun atau tanwin jadi idgham bigunah. Idgham bigunah, Masya Allah. Baik, berikutnya. Wassabihati apa itu? Wassabihat Mat tabi'i, Pak Ustaz. mad tabi'i. Baik, sa-nya ketika masuk dari waw ke sinnya apa itu? Itu apa itu? Wa-nya. Ada alif dan lam di situ apa? Alif lam Apa lam yang apa dibaca kalau jelas tasydid? komariah. Yang dibaca tasydid ini. Apa namanya? Wassa, mohon maaf. Wassa, lamnya enggak nampak, berarti enggak jelas. Jelasnya di huruf berikutnya. Samsiah Berarti berarti. lamnya. Alif ataupun lam syamsiyah ya, lam syamsiyah. Dilebur Pak Ustaz ya. Ya, melebur. Lamnya melebur, enggak ada. Ya. Lamnya tidak terbaca. Kalau komari itu baru dibaca ya. Walla misalkan wal an'am misalkan seperti itu. Baik, berikutnya. Fasabiqati sabqa falmudabbir kalau diwasalkan atau disambung. Fasabiqati ayat keempat sama dengan kelima ya. Kalau diwasal kalau misalkan diwasalkan ataupun disambungkan maka hukumnya apa Pak Gadis? Idgham bigunah. Coba dilihat dulu. Sabqan fa apa itu? Pak Kiki. Oh, di ini ya. Mohon maaf, nanti dulu Pak Agus, nanti dapat bagian. Biar Pak Kris. Itu di luar huruf. Oh, di luar ya. Ya, fasabiqati sabqan fa. Itu apa tuh? Ikhfa. Baik, kenapa ikhfa? Mendengung habis tanwin. Baik, setelah setelah tanwin ataupun tanwin bertemu dengan huruf fa. Baik. Huruf fa termasuk huruf apa? Termasuk huruf hijaiyah. Ikhfa. Termasuk huruf ikhfa. Baik, jazakallah Pak Kris. Terima Pak Ustaz. Berikutnya Pak Agus, silakan Pak Agus dibaca dulu. Sampai ayat 14. Dari ayat pertama Ustaz ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah
qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya jazratun wahidah fa idahum bisahirah. Baik, jazakallah Pak Agus. Berikutnya saya tanya nih. Qulubun ayat ke-8. Qulubun yawma idzin. Nah, qulubun ya apa itu? Itu adalah idgham biguna, yanmu ya nun wan wawu. Nun tanwin ketemu dengan huruf ya. Maka Baik, dibaca mendengung 2 harokat. Masya Allah, ya. Ahsan. Kemudian berikutnya yauma. Yauma apa itu? Nah, itu matlin karena fathah ketemu dengan domah ya. Dengan domah ya. Apa? Gimana ininya? Cara menerangkannya? Matlin itu karena harusnya itu fathah, ketemunya harus alif itu mat, tapi karena ketemu dengan wawu maka dia disebut matlin. Baik, di sini ada huruf lin ya. Huruf lin, bukan madlin. Kalau madlin itu kalau apabila diberhentikan. Misalkan qulubun yaum, itu baru madlin. Tapi kalau dilanjutkan apa? Huruf atau harful lin. Harf lin. Definisi lin itu apa, Ustaz? Bahasanya ada huruf lin. Definisi apa ya? Lin itu atau lain itu apa namanya lembut ya, lembut. Nah, layinun ya. Seakan-akan ya. Apa namanya? Ya. Iya itu masuk ke huruf wawu itu seakan-akan itu apa ya? Lembut lah gitu ya. Lembut ya, paham. Dalam ininya. Yaum atau ai gitu seperti itu. Ya. Definisinya adalah ketika terdapat waw atau ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Oh iya. Ya itu. Nah seperti itu. Jadi mendefinisikannya tidak mesti dari depan ya. Ya tidak mesti dari depan. Misalkan dari ya dulu. Ya seperti itu. Atau sebetulnya boleh-boleh saja. Misalkan apa? Apabila terdapat fathah berikutnya ada waw dan ya sukun, ya terserah ya apa namanya, silakan saja. Yang penting kasusnya seperti itu ya, apabila ada waw atau ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah ya. Baik. Kemudian qulubun yawma idzin wajifah. Yauma idzin apa itu? Ya, dia adalah hukum non tanwin ketemu dengan wawu, maka dia adalah hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Berikutnya wajifatun absaruha, apa itu? Jika diwasalkan atau disambungkan. Ya, dia tanwin ketemu dengan huruf khalqi ya, maka disebut idhar khalqi atau idhar hakiki. Baik, idhar halqi. Absaruha khashi'ah. Sadanya apa? Absar dia mat tabi'i, mat asli ya, tapi ya. Baik. Khashi'ah. Kha-nya apa? Kha sama mat tabi'i. Baik. Kalau digabung atau disambungkan, khashi'atun yaqulu, apa itu? Sama. Hukum nun tanwin ketemu dengan ya, maka dia adalah idgham bi gunnah. Masya Allah. Baik, bagus, jazakallah khairan. Berikutnya Pak Edi, silakan Pak. Dibaca dulu dari ayat 1 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Baik, jazakallah. Ya, untuk hukumnya sekarang. Yaquluna, yaqulu, apa itu? Ayat ke-10. Ya, yaquluna. Itu kalimat atau satu kata itu, Ustaz ya? Hukum apa saja yang ada di situ? Disebutkan saja. Oh ya. Itu izhar ya. Yaququ di situ apa saja? Yaqu. Itu. Apa itu? Yaqu ya. Itu matobi'i. Matobi'i. Kemudian lu sama ya, matobi'i. Sama juga. Baik. Inna apa itu? Itu gunnah. Baik, berikutnya ayat 11. Idza kunna 'idhaman apa itu? Idhaman ya. Ini ya. Idgham ya. Idgham bi gunnah. Baik, idgham apa? Baik, Masya Allah, idgham bi gunnah. Karena di situ ada tanwin bertemu dengan huruf nun ya. Dan nun termasuk huruf gunnah. Baik, berikutnya kalau misalkan kita wasalkan. Idza kunna 'idhaman nakhiratan qalu apa itu? Nakhiratan qalu. Itu ikhfa ya. Baik, ikhfa hakiki ya. Hakiki. Ya. Kemudian berikutnya. Qalu tilka idza apa itu? Sama ikhfa juga. Baik. Qalu tilka idza karratun apa itu? Izhar. Izhar khalqi. Ya, halqi ya. Izhar halqi. Baik. Berikutnya. Fa innama apa itu? Gunnah. Kemudian fa innama hiya zajratu wa apa itu? Itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Baik. Berikutnya fa idzahum bisahir. Fa idzahum apa itu? Sama idgham bi gunnah juga. Coba dilihat kasusnya. Hukum apa itu? Mim. Ya. Hukum mim mati ya. Hukum mim sukun. Baik. Hukum mim sukun apabila bertemu dengan ba. Ikhfa ya. Baik, ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Syafawi, masyaallah ya, ikhfa syafawi. Jadi apa namanya? Ya semua kita ingin membiasakan saja, apa namanya?
Dan ini masih berkaitan dengan apa yang kita pelajari dalam tuhfah ya. Jadi tidak keluar dari apa namanya kitab tuhfah. Sebetulnya masih apa namanya banyak nanti hukum-hukum apa namanya yang berkaitan dengan sifat huruf ataupun dengan makharijul huruf. Itu nanti banyak tambahan sebetulnya di sini juga ya. Seperti misalkan huruf O ya. O nanti itu apa namanya penempatan O-nya itu bagaimana? Berikutnya juga dengan po ya. Pengucapan huruf po, ro ya. Po itu tidak to gitu ya. Tidak to. Wan nasyito tidak seperti itu, tapi dia termasuk mempunyai apa namanya sifat ketebalan ya, sifat tebal. Karena termasuk dia isti'ala ya, huruf yang terangkat ininya ketika mengucapkan itu ujung lisan mohon maaf pangkal lisan itu ke atas ya. Dan dia juga termasuk itbaq. Itbaq itu jadi dia selain isti'ala punya sifat namanya itbaq ya. Selain terangkat apa namanya ujung ataupun pangkal, mohon maaf pangkal ya, pangkal lisan itu hampir secara keseluruhan lisan itu terangkat ya, secara keseluruhan lisan itu terangkat. Itu itbaq ya. Jadi cara pengucapannya tidak to tapi to ya, jadi agak tebal dia. Begitu juga dengan huruf ro nanti ya. Huruf ro kan belum kita bahas di sini ya. Jadi kita masih memfokuskan di apa namanya hukum-hukum apa namanya berkaitan dengan finnuni wa tanwin wal mudud ya, di situ saja. Jadi 3 itu saja. Atau yang secara apa namanya lebih spesifiknya yang dibahas dalam kitab Tuhfah. Kita ingin membiasakan terlebih dahulu apa namanya cara mengeluarkan hukumnya seperti tadi ya. Dan terbiasa dulu apa namanya dengan hukum-hukum yang telah kita pelajari sehingga nanti ketika membahas kitab berikutnya itu tidak apa namanya bingung. Baik, ada yang perlu ditanyakan di sini? Atau masih kesusahan atau bagaimana? Silakan jika ada. Pembiasaan aja sih. Ya, ya memang sama sih Pak ya. Saya juga dulu karena nggak biasa mengeluarkan apa namanya hukum dalam apa ayat-ayat kesusahan juga sama ya, sama seperti apa namanya yang baru-baru belajar seperti itu. Karena terbiasa saja, karena Al-Qur'an itu apa namanya butuh pembiasaan saja ya, butuh pembiasaan. Jangankan untuk hukum-hukumnya yang barangkali hukumnya itu enggak terlalu banyak ya apa jika dibandingkan dengan ayat Al-Qur'annya. Tapi ayat Al-Qur'annya lebih mudah gitu. Terkadang lebih mudah untuk dihafal. Tinggal pengulangan saja. Diulang, perlu pembiasaan saja. Kalau mau menghafal, misalkan menghafal surat An-Nazi'at ini butuh waktu hanya beberapa jam saja ya. Tapi butuh pembiasaan karena biasanya kalau baru-baru hafal nggak diulang lupa lagi sorenya udah lupa. Itu biasa ya seperti itu. Tapi kalau misalkan udah sering dipakai, misalkan dalam sholat, ya insya Allah nggak apa namanya lebih sulit hilangnya gitu. Karena kalau misalkan ada yang lupa ya kita, misalkan dari Al-Qur'an, yaitu barangkali karena kita tidak pernah mengulang di surat tersebut gitu, seperti itu. Coba kalau kita ulang-ulang insya Allah apa namanya lebih kuat hafalannya insya Allah. Ya, hanya perlu pembiasaan saja. Baik dalam membaca maupun dalam apa belajar tajwid. Silakan jika ada lagi yang perlu. Ustadz, Ustadz mau nanya Ustadz.
biasa Ustaz, diskusi Ustaz. Silakan, tafadhol. Eh, di antara salah satunya adalah waktu ya, waktu yang tepat, kemudian tempat yang tepat gitu. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, kondisi yang tepat. Nah, itu yang memang sedang kita cari gitu ya. Jadi ketika pada saat yang tepat waktu, tepat tempat, tepat situasi, ya itu yang perlu kita harus cari sehingga perlu tahu gitu kira-kira seperti apa nih baca Quran ini, bahkan menghafalnya gitu ya. Baik. Masya Allah. Untuk waktu ya ataupun kondisi yang paling tepat untuk menghafal atau membaca, yaitu waktunya memang waktu yang kita luangkan. Ya, pada intinya kondisinya kita memang sudah meluangkan waktu gitu untuk itu. Hanya hanya terfokus untuk baca Al-Qur'an. Yang kedua yang paling bagus memang waktunya adalah subuh atau pagi ya. Kalau dulu ada guru kami lah ya, saya anggap guru saja. Dulu sempat ngajar juga saya di Bogor ketika itu beliau membangunkan anak-anak ya, didiknya itu jam 2 subuh, jam 2 pagi ya. Anak-anak kecil, anak-anak SD itu sudah diajari jam 2 itu harus bangun. Padahal saya juga itu ketika itu gak kuat itu. Ya, karena belum terbiasa ya. Belum terbiasa untuk jam 2 itu langsung menghafal seperti itu. Biasanya kalau untuk menghafal kadang ya sebelum menjelang subuh atau setelah subuh. Seperti itu. Kalau untuk menghafal pagi-pagi wallahualam saya belum tahu ya. Cuma yang biasa kita kerjakan ataupun yang saya kerjakan untuk menghafal yang baru itu ya biasanya pagi lah pokoknya subuh. Setelah subuh biasanya. Setelah subuh itu langsung untuk menambah itu bagus ya karena belum banyak kita melihat apa-apa pertama. Fresh lah. Setelah bangun itu kita yang pertama kita belum melihat sesuatu yang aneh-aneh kalau pagi, sehingga kita bisa fokus ya, dengan menghafal tersebut. Berbeda ketika kita sudah ke kantor atau sudah keluar dan sebagainya, itu apa yang kita lihat itu akan akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi pikiran kita ya, juga itu harus dijaga juga. Memang intinya perlu meluangkan waktu betul-betul untuk menghafal itu, kita harus meluangkan. Mau tidak mau ya tidak ada metode yang lebih bagus ya, memang kecuali ya memang seperti itu, diulang-ulang dan dihafal. Mau bagaimanapun metodenya, intinya itu sebetulnya menghafal dan diulang, atau boleh juga dibalik, diulang nanti juga hafal. Nah, seperti itu. Cuma keduanya mempunyai kekurangan ya. Kalau kita kekurangannya apa? Kekurangannya nanti sebenarnya efeknya ke kita aja sebetulnya kekurangannya. Seperti misalkan kalau kita tidak menghafal, cukup mengulang-ulang ya otomatis kita butuh tenaga ekstra. Karena kita harus membaca misalkan satu halaman itu sampai berpuluh-puluh kali, dan itu cukup menguras ya, cukup menguras tenaga ya. Kadang kalau baca Quran datang ngantuk dan sebagainya, itu sudah gangguannya seperti itulah. Nah, kalau kita menghafal ya memang susahnya di awal gitu. Kalau menghafal, kalau kita hafalkan gitu dari awal, memang susahnya di situ. Tapi ya ala kulli hal, nantinya insya Allah kalau misalkan ketika kita sudah menghafal, diulang itu insya Allah kuat juga ya.
Yang penting itu apa yang kita hafalkan dipakai, Pak. Intinya di situ. Apa yang kita hafalkan dipakai buat Iya. apa namanya sholat sunnah kita lah, buat apa namanya kalau misalkan apa namanya suka sholat malam pakai dalam sholat malam itu. Iya. Ada waktu sholat duha pakai sholat duha seperti itu yang kuat itu seperti itu. Dan ini ya pengalaman saya seperti itu ya. Iya, iya. Apa namanya misalkan saya ketika menghafal surat apa namanya as-sajdah misalkan ya. Nah, as-sajdah itu kan apa namanya karena saya sering pakai itu setiap Jumat ya, Jumat pagi. Jadi alhamdulillah nggak apa namanya walaupun lama misalkan nggak dipakai pun ya paling apa namanya minim sekali lupanya gitu. Minim sekali karena memang di hari Jumat pagi itu selalu saya baca itu. Kemudian juga Al-Insan ya. Al-Insan itu apa namanya hal ata 'alal insan itu yang paling apa ya dulu itu juz 29 yang paling saya hindari gitu. Paling hindari karena ya apa ya? Ya karena memang agak sulit gitu. Tapi ternyata ketika memang saya dituntut harus baca itu dan terus dibiasakan dan alhamdulillah ya, alhamdulillah walaupun di situ banyak ayat-ayat yang mutasyabih dalam arti apa namanya secara bahasa ya. Jadi saling mirip-mirip gitu dengan surat lain ya. Ada kalimat-kalimat yang mirip dengan surat lain itu nggak ketukar kalau misalkan kita sudah biasa. Nah, jadi kalau yang ketukar-ketukar biasanya belum biasa saja. Ya. Iya, betul. Misalkan apa dalam surat Al-A'la nanti loncatnya ke Asyams misalkan ya. Wa sayujannabuhal ashqa. Ada ashqa ada atqa ya di situ. Iya. Kalau ashqa berarti itu Al-A'la ya. Wa sayujannabuhal ashqa alladzi yaslanna ya, bukan apa itu? Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, biasanya di situ. Kalau misalkan suka ketukar-tukar karena jarang dibaca saja gitu. Nah, kalau nanti sudah dibiasakan insyaallah tidak ketukar lagi insyaallah. Baik, barangkali itu dari saya. Ada lagi kira-kira? Silakan jika mau sharing atau Ustaz, apa. kalau Boleh. ya, berarti Ustaz kalau sering Masih ada ketukar-tukar waktu. berarti jarang dibaca, jangan diulang-ulang ya. Ya? Kalau sering ketukar-tukar berarti jarang dibaca dan jarang diulang ya, Mas. Iya betul Pak memang. Nah, kenapa seorang penghafal ya, termasuk saya inilah, termasuk saya. Kenapa yang awal-awal, juz yang awal-awal, misalkan juz 1, juz 2, juz 3 dan sebagainya gitu. Itu lebih mungkin atau lebih apa namanya? Mungkin lebih kuat lah hafalannya ya. Kuat ya. Mantep lah. Lebih kuat hafalannya. Karena sering dipakai ya itu aja. Beda kalau misalkan ketika saya membaca juz 20, juz 21 dan seterusnya ya sampai 20 sampai 26 misalkan itu yang paling jarang saya pakai. Makanya kekuatannya beda. Beda kalau saya baca misalkan juz 20 ke atas itu saya harus baca dulu, benar-benar harus apa namanya saya ulang-ulang lagi dulu baru bisa saya baca. Tapi kalau juz 1 kadang apa tanpa persiapan pun masih bisa lah gitu. Betul. Masih bisa juga seperti itu. Itu karena memang semakin kita dekati itu yang akan kita dapatkan gitu. Dalam Al-Qur'an itu seperti itu memang Al-Qur'an ini seperti mempunyai roh ya, yang memang apabila kita jauhi dia menjauh. Apabila kita dekati dia mendekat. Gitu seperti itu. Dan yang paling apa namanya ajibnya itu kalau kita meninggalkan bacaan Al-Qur'an itu hafalan kita otomatis sedikit demi sedikit hilang. Tapi kalau kita masih baca gitu ya, masih baca, masih apa namanya menghafal, masih murojaah, walaupun apa yang di murojaah itu misalkan surat Al-Baqarah, itu terkadang surat yang lain juga kita ingat-ingat lagi.
Itu apa namanya, ya saya rasakan sendiri ya. Apa namanya, saya rasakan seperti itulah ya. Yang saya rasakan Allah alam, mungkin yang lain berbeda dengan pengalaman, karena pengalaman masing-masing lain-lain ya, lain-lain seperti itu. Begitu juga dengan waktu Pak Agus ya, dengan waktu itu enggak enggak mesti harus pagi, enggak juga. Terkadang ada yang bisanya siang dan sebagainya, yang apa namanya, masing-masing punya punya kondisi yang enak menurut Ya, menurut ya, masing-masing gitu, seperti itu. Jadi enggak ya, ya. bukan sesuatu yang ini. Ya, katanya gini Ustadz, kalau saya baca di apa itu ya. Kalau kita menghafal itu ibarat ada ada dua gunung gitu, tengahnya ada jurang gitu. Kemudian kita tarik tali gitu. Nah, semakin banyak kita Iya, iya. menghafal, semakin banyak tali yang kita tanam di situ. Jadi lama-lama kita bisa lari-lari, awalnya gelantungan gitu antar gunung itu, antar bukit itu. Nah, kalau sering ini lama-lama tali itu kan banyak, lama-lama udah jadi jalan gitu, Ustaz. Jadi kita jadi iya, benar juga sih, otak juga gitu katanya Ustaz. Nyambung otak itu gitu katanya. Kalau nggak nggak sering diulang-ulang, itu tali memori itu hilang satu persatu, Ustaz. Betul. Katanya gitu ya. Bener. Ya, makanya dalam ya hadis yang sahih dan dibahas gitu dalam kitab-kitab adab hamalatul Quran, misalkan al-itqan ya, adab hamalatul Quran juga memang dibahas ya, bahwasanya Al-Quran itu lebih cepat dari onta kan gitu hilangnya. Jika tidak diikat lebih cepat dari onta. Ya, cara mengikatnya ya kita mengulang-ulang. Kalau tidak seperti itu ya apalagi bagi yang menghafal sudah di umur-umur yang tidak muda lagi gitu, itu memang butuh bukan tidak bisa, tapi butuh jihad yang Ya, betul-betul ya. ya. Betul harus dijaga gitu seperti itu, dan butuh pengulangan. Ya. Baik ya, mudah-mudahan Allah mudahkan lah insyaallah bagi Amin. yang masih ada niat ya, dan saya berharap masih ada niat untuk menghafal ya. Iya, Masih Ustaz. ada niat untuk menghafal dan menghafal 30 juz lah. Paling tidak niat saja. Iya, Enggak apa-apa, sudah niat sudah ini ya. Dan tidak hanya niat ya, tapi kita luangkan waktu gitu ya. Luangkan ya. waktu walaupun cuma 1 hari 1 ayat, ataupun 1 minggu cuma 5 ayat misalkan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah usaha dan itu ma'jur insyaallah. Allah berikan ganjaran ya sesuai dengan niat dan apa yang kita usahakan.